Ini bukan sekadar permainan. Ini adalah undangan pada sesuatu yang tak terlihat. Jai Langkung. Siapa yang memanggil, harus siap menerima balasannya. Tapi, dari mana sebenarnya legenda ini berasal? Dan apa yang terjadi kalau kamu memanggil roh yang salah? Hari ini, kita akan membongkar kisah asli di balik boneka Jai Langkung. Dan peringatan bagi siapapun yang berniat mencobanya. Asal-usul boneka Jai Langkung. Benda ini terlihat biasa. Seonggok kayu, batok kelapa, dan baju lusuh. Tapi di balik keheningannya, ia adalah gerbang ke dunia lain. Jai Langkung. Konon, siapa yang memanggil, harus siap menanggung akibatnya. Tapi, dari mana asalnya boneka ini? Dan bagaimana bisa ia menjadi permainan paling mengerikan di Indonesia? Asal-usul Jai Langkung diperkirakan berasal dari ritual kuno Tiongkok, yang disebut Cai Lan Gong atau Jia Lan Gong, artinya adalah roh yang diundang. Di zaman dahulu, orang Tionghoa percaya bahwa arwah leluhur bisa dipanggil untuk memberi petunjuk melalui media tubuh boneka atau papan kayu. Permainan ini menyebar melalui jalur perdagangan ke Asia Tenggara, termasuk ke Nusantara. Kami percaya ini bukan permainan. Ini medium komunikasi dengan roh. Tapi kadang, yang datang bukan yang kami panggil. Narator seolah membaca catatan tua seorang tabib Tionghoa. Perubahan di Nusantara. Di tanah Jawa dan Sumatera, praktik ini mengalami asimilasi. Boneka yang tadinya berupa patung kayu kini dibuat dari batok kelapa, tongkat, dan baju bekas. Dari Jia Lan Gong, ia berubah menjadi Jai Langkung. Bedanya, dalam versi Nusantara, Jai Langkung bukan cuma untuk arwah leluhur, tapi bisa memanggil siapa saja, termasuk roh penasaran, roh jahat, atau makhluk yang tak pernah hidup sekalipun. Cara kerja Jai Langkung. Permainan ini membutuhkan 2 orang atau lebih. Boneka digantung, lalu diajak bicara. Kalimatnya sederhana. Jai Langkung, Jai Langkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Dan tiba-tiba, boneka itu bergerak. Tangan mulai menulis sendiri. Tapi yang menulis, bukan lagi manusia. Kejadian awal yang mengerikan. Catatan tertua tentang Jai Langkung di Indonesia tercatat pada tahun 1890-an, di daerah pesisir utara Jawa. Seorang anak petinggi kolonial Belanda dilaporkan kerasukan setelah memanggil roh lewat boneka misterius buatan penduduk lokal. Sejak itu, Jai Langkung disebut sebagai permainan terlarang. Cerita fiksi pendek berbasis sejarah. Ia menjerit, menulis nama seseorang di dinding berulang kali. Aku marah. 3 hari kemudian, orang dengan nama itu ditemukan tewas di sungai. Jai Langkung modern dan warisan mistis. Kini, Jai Langkung kembali muncul dalam bentuk film, konten viral, dan bahkan versi digital di aplikasi. Tapi maknanya tetap sama. Boneka hanyalah pintu. Siapa yang membukanya? Tak tahu siapa yang akan masuk. Asal-usulnya mungkin dari seberang lautan. Tapi horornya kini hidup di sini, di tanah ini. Jai Langkung bukan sekadar boneka. Ia adalah undangan yang bisa mendatangkan sesuatu yang tidak akan pernah pergi. Struktur Jai Langkung dan cara pemanggilan. Jai Langkung tidak pernah dibuat sembarangan. Biasanya dari batok kelapa, baju bekas, dan tongkat kayu. Lalu diberi tulisan atau mantra di tubuhnya. Yang lebih mengerikan, bukan bonekanya, tapi apa yang masuk ke dalamnya. Kamu mungkin menganggap ini permainan, tapi yang kamu undang bukan teman. Jai Langkung, boneka pemanggil roh yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah kamu bahwa cara membuatnya tidak bisa sembarangan? Dan jika kamu salah memanggil, kamu bisa membuka pintu ke dunia yang tidak bisa kamu tutup lagi. Jai Langkung adalah boneka sederhana, tapi simbolis. Setiap bagian memiliki makna tersendiri, dan fungsinya sebagai medium roh. 1 kepala batok kelapa. Melambangkan kepala manusia. Dikosongkan agar bisa diisi oleh roh. Kadang diberi wajah,
kadang polos tergantung tujuan pemanggilan. Dua tubuh, tongkat kayu atau bambu, menjadi penopang agar boneka bisa digerakkan. Simbol keterhubungan antara dunia manusia dan dunia arwah. 3 pakaian kain bekas kemeja lusuh. Biasanya digunakan dari pakaian orang yang sudah meninggal atau benda yang punya energi lama. Ada juga yang menambahkan nama di dada boneka. 4 tangan tongkat untuk menulis. Diikatkan pena atau pensil. Digunakan roh untuk menulis jawaban di atas kertas atau papan. 5 lonceng aksesoris tambahan. Beberapa tradisi menambahkan lonceng kecil atau tali. Jika berbunyi sendiri, dipercaya roh sudah hadir. Persiapan ritual pemanggilan. Setelah boneka siap, proses pemanggilan dimulai. Tapi tidak sembarangan tempat bisa digunakan. Persiapan. 1 tempat yang sepi dan gelap. Biasanya dilakukan di malam hari, di tempat sunyi. Semakin minim cahaya, semakin kuat energi roh yang bisa hadir. 2 lilin. Digunakan untuk menerangi dan sebagai penanda. Jika lilin mati mendadak, dipercaya roh sedang lewat. 3 kertas atau papan tulis. Tempat boneka menuliskan jawaban. Terkadang menggunakan huruf-huruf yang disusun melingkar. 4 pembacaan mantra. Mantra pemanggilan paling umum. Jai Langkung, Jai Langkung. Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Diucapkan sambil menggoyang boneka pelan. Proses pemanggilan. Setelah mantra diucapkan, mulailah momen yang paling menegangkan. Tangan boneka Jai Langkung bisa mulai bergerak sendiri. Beberapa menulis dengan jelas. Tapi kadang, mereka menulis simbol aneh yang tak bisa dibaca. Tanda-tanda roh hadir. Lilin berkedip tak wajar. Boneka bergerak sendiri. Udara tiba-tiba dingin. Ada aroma aneh, seperti kemenyan terbakar atau bangkai. Suara di luar jendela padahal tidak ada siapa-siapa. Kesalahan yang sering terjadi. Jai Langkung bukan sekadar permainan. Dan banyak yang tidak menyelesaikan ritual dengan benar. Kesalahan fatal. 1. Tidak menutup ritual. Setelah selesai, harus mengucapkan kalimat penutup, seperti, "Terima kasih telah datang, silakan kembali, kami mohon pamit." Jika tidak, roh bisa tetap tinggal. 2. Menghina atau meremehkan roh. Bicara sembarangan saat ritual bisa memancing kemarahan entitas. 3. Menggunakan boneka yang pernah dipakai orang lain. Boneka bekas ritual bisa menyimpan penghuni lama. Jai Langkung adalah jembatan. Tapi tidak semua yang datang dari seberang jembatan itu ingin kembali. Jika kamu berniat mencobanya, pastikan kamu siap bukan cuma untuk memanggil, tapi juga untuk menghadapi apapun yang datang. Kasus-kasus mengerikan Jai Langkung nyata. Banyak yang menganggap Jai Langkung hanya permainan anak-anak. Tapi apa jadinya jika mainan itu membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup? Berikut ini adalah kasus-kasus nyata yang dilaporkan, disaksikan, dan bahkan terekam tentang Jai Langkung yang tidak sekadar dipanggil, tapi meninggalkan jejak kengerian. 1. Kasus sekolah di Jawa Tengah. Lokasi: Purbalingga, 2004. Pelaku: sekelompok siswi SMA bermain Jai Langkung di ruang UKS saat jam kosong. Yang terjadi: setelah boneka menulis nama Ningsih, siswi bernama itu langsung jatuh pingsan. Sekolah mendadak dilanda histeria massal. 14 siswi kerasukan secara berurutan. Salah satu guru melihat boneka bergerak sendiri. Ritual pembersihan memakan waktu 3 hari. Kesaksian: saya lihat sendiri. Bonekanya duduk sendiri di kursi. Padahal nggak ada yang megang. Wawancara dengan mantan penjaga sekolah. 2. Anak panti asuhan di Makassar. Lokasi: Makassar, Sulawesi Selatan, 1998. Pelaku: 3 anak panti mencoba Jai Langkung karena penasaran ingin tahu siapa ibu kandung mereka. Yang terjadi: boneka menulis, "Aku ibu," lalu menuliskan huruf acak. Malamnya, anak tertua meninggal mendadak dalam tidur,
tanpa sebab medis. Suster yang mengurus mereka mengaku melihat bayangan hitam duduk di samping anak tersebut. Cerita tambahan. Boneka dibuang ke laut. Seminggu kemudian, ditemukan kembali di depan pintu panti, kering dan utuh. 3. Peneliti hilang akal Bandung. Lokasi: Bandung, Universitas swasta. Pelaku: mahasiswa psikologi ingin meneliti dampak permainan mistik terhadap alam bawah sadar. Yang terjadi: menggunakan jailangkung sebagai eksperimen, tapi dilakukan sendiri di ruang bawah kampus. CCTV menunjukkan gerakan boneka menulis sendiri. Mahasiswa itu ditemukan berteriak tanpa henti, lalu membenturkan kepala ke tembok. Sekarang dirawat di RS Jiwa, tidak bisa berbicara dan hanya menggambar bentuk jailangkung setiap hari. 4. Wanita kerasukan 5 hari, Medan. Lokasi: Medan, 2011. Kejadian: seorang wanita dipaksa teman-temannya bermain jailangkung di kontrakan. Yang terjadi: ia dirasuki roh perempuan yang mengaku dibunuh oleh pacarnya sendiri. Selama 5 hari, korban berbicara dengan suara berat, makan daging mentah, dan tidak bisa tidur. Paranormal menyatakan roh itu tidak ingin pergi karena sudah merasa nyaman. Catatan penting. Permintaan terakhir roh: dibelikan boneka seperti tubuhnya saat kecil. Setelah dikabulkan, roh keluar. 5. Jailangkung live di TikTok. Lokasi: tidak diketahui. Live streaming viral tahun 2022. Yang terjadi: 2 remaja perempuan melakukan ritual jailangkung secara live. Boneka bergerak saat mereka tidak menyentuh. Tiba-tiba layar menjadi gelap. Suara jeritan terdengar. Lalu akun mereka hilang. Penonton live, ribuan, bersaksi melihat sesuatu berjalan di belakang kamera. Peka. Sampai hari ini, akun mereka tidak pernah aktif lagi. Salah satu teman mereka mengaku, keduanya masih ketakutan dan tidak mau keluar rumah. 6. Boneka terlarang di gudang sekolah. Lokasi: sekolah dasar di Sidoarjo. Cerita: boneka jailangkung bekas pentas seni disimpan di gudang. Yang terjadi: sering terdengar suara anak-anak tertawa dari gudang. Guru pernah melihat tangan boneka bergerak saat sedang membersihkan. Boneka akhirnya dibakar. Tapi setelah itu satu bangku di kelas selalu goyang sendiri saat jam pelajaran. Kesaksian mantan murid. Kita dilarang ke gudang sejak kelas 4. Katanya ada yang tinggal di sana. Dari sekolah hingga live TikTok. Dari eksperimen ilmiah hingga tragedi nyata. Jailangkung bukan permainan. Ia adalah portal. Dan yang datang bukan selalu yang kamu harapkan. Jadi, jika kamu bertemu seseorang yang mengajak main jailangkung, tanyakan satu hal. Apakah dia benar-benar manusia? Siapa sosok di balik jailangkung? Jailangkung bukan sekadar permainan. Di balik boneka itu, ada sesuatu. Sesuatu yang melihat kamu. Sesuatu yang ingin bicara, tapi tidak punya suara. Maka dia meminjam tubuh boneka itu. Tapi, siapa dia? Jailangkung sebagai media pemanggil roh. Penjelasan sejarah dan ritual. Jailangkung adalah alat pemanggil roh yang berasal dari ritual kuno. Konon sudah ada sejak masa kerajaan. Menggunakan boneka, biasanya dari batok kelapa, kayu, dan kain, tulisan tangan dan alat tulis, lalu mantra pemanggilan. Jailangkung. Jailangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datanglah. Fungsi. Jailangkung dipercaya bisa memanggil roh orang mati. Tapi kadang yang datang bukan orang mati. Apa yang sebenarnya datang? Banyak yang percaya mereka memanggil arwah. Tapi apakah benar arwah yang datang? Atau makhluk lain menyamar? Dijelaskan. Ada perbedaan antara roh manusia, makhluk astral, dan entitas luar dimensi. Jailangkung disebut sebagai pintu tanpa penjaga. Siapapun bisa masuk. Beberapa ritual menyebabkan arwah penasaran masuk dan sulit kembali. Makhluk gaib masuk karena tertarik energi emosi pemain. Sosok yang sering masuk ke boneka jailangkung. Beberapa sosok yang sering dilaporkan muncul. 1.
Anak kecil menangis, arwah anak korban kecelakaan. Biasanya datang dengan suara tangisan dan meminta, main. Dua perempuan berambut panjang sering mengaku sebagai korban pembunuhan. Ingin dibalaskan. Tiga bayangan hitam tidak bicara. Hanya membuat boneka bergerak liar. Ini yang paling ditakuti. Empat yang tidak bernama boneka menulis acak, seperti simbol atau angka. Ketika dilacak, tidak ada kaitannya dengan manusia. 5 sosok, sama. Dalam beberapa kasus, dari kota berbeda, Jailangkung menulis nama yang sama, Sri, atau Maktun. Banyak percaya ini entitas tetap yang menghuni portal. Kasus-kasus di mana sosok Jailangkung minta dikenali. Kumpulan kejadian nyata. Jailangkung menulis alamat lengkap rumah seseorang, minta didatangi. Saat datang, tidak ada siapa-siapa. Kasus anak panti yang mendadak bisa bicara bahasa Belanda setelah bermain Jailangkung. Seorang siswa di Yogyakarta kerasukan dan berkata, "Aku sudah datang berkali-kali. Tapi kalian cuma main-main. Aku bukan mainan." Kesimpulan. Sosok-sosok ini punya kesadaran, punya pesan. Tapi tidak semua bisa dipercaya. Apakah Jailangkung dihuni makhluk tetap? Penelusuran spiritual dan paranormal. Beberapa paranormal percaya, satu entitas tertentu memang tinggal di dunia Jailangkung. Entitas ini berwujud seperti perempuan tua, muncul saat permainan dilakukan berulang kali di tempat yang sama. Boneka Jailangkung yang disimpan lama, bisa berisi permanen. Teori. Jailangkung bukan alat komunikasi biasa, tapi alat perjanjian. Sosok yang masuk pertama kali, bisa kembali lagi dan lagi. Siapa dia? Kamu belum siap tahu. Mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya yang datang saat Jailangkung dimainkan. Mungkin bukan satu. Mungkin banyak. Tapi satu hal pasti. Ia datang karena kita memanggil. Ia tinggal karena kita membuka pintunya. Dan saat kamu bertanya siapa dia, jawabannya mungkin terlalu menyeramkan untuk kamu dengar. Jadi, sekali lagi, kamu yakin masih mau main Jailangkung? Jailangkung modern dan efek digital. Dengan berkembangnya zaman, Jailangkung kini dimainkan lewat aplikasi, chatbot, bahkan forum daring. Tapi apakah itu membuatnya lebih aman? Justru sebaliknya. Dulu, kamu butuh batok kelapa, kain lusuh, dan mantra kuno untuk memanggil roh. Sekarang, cukup dengan koneksi internet. Jailangkung sudah berevolusi. Tapi apakah yang datang masih sama? Evolusi Jailangkung dari tradisional ke modern. Topik yang dibahas. Asal-usul Jailangkung. Permainan pemanggil roh tradisional dari budaya Nusantara. Dulu memakai boneka dari batok. Sekarang, boneka modern dari plastik atau kertas. Media komunikasi bukan lagi kertas, tapi aplikasi chatting, bahkan voice note. Kemunculan Jailangkung App, aplikasi untuk simulasi pemanggilan roh. Wawancara singkat dengan dukun digital. Saya nggak kaget kalau sekarang orang manggil arwah lewat WhatsApp. Mereka pikir teknologi bisa jadi perantara roh. Percobaan Jailangkung lewat media sosial. Chatbot AI. Beberapa kasus. 1 Jailangkung lewat chat GPT bot AI. Orang mencoba mengetik mantra Jailangkung ke dalam chatbot. Respon aneh muncul. Jawaban tak konsisten. Menyebut nama yang tidak diketik. Membalas dalam bahasa asing. 2 Akun Instagram Jailangkung. Akun yang posting kode angka, simbol, dan nama acak. Netizen yang menanggapi postingan mengaku mimpi buruk. 3 Permainan di Discord Ome TV. Beberapa komunitas gelap bikin sesi Jailangkung virtual. Hasilnya, peserta kerasukan, merasa ada yang mengamati dari layar. Saat layar jadi portal, siapa yang mengintip dari baliknya? Eksperimen Jailangkung digital di YouTube, TikTok, dan forum gelap. Penelusuran. YouTube, channel yang menyiarkan pemanggilan roh live pakai boneka virtual. Viewer disuruh ikut baca mantra. TikTok, video singkat, panggil Jailangkung lewat komentar, dengan musik tertentu. Forum gelap, seperti Reddit, Kaskus Old,
4 centret yang mengklaim sudah membuat AI Jai Langkung. Kisah nyata dari komunitas. Seorang pemuda mengaku setelah mengetik mantra di kolom komentar TikTok, handphonenya menyala sendiri tengah malam dan muncul rekaman suara asing. Seorang pembuat game indie bikin versi VR Jai Langkung, dan mimpi buruknya dimulai setelah rilis. Efek psikologis dan spiritual. Apa yang benar-benar terjadi? Bahasan mendalam. Psikolog. Fenomena ini bisa dijelaskan sebagai bentuk autosugesti dan kolektive histeria. Paranormal, teknologi tidak menghambat roh, malah memudahkan mereka masuk karena koneksi energi. Efek spiritual. Gangguan mimpi. Rumah terasa berat setelah eksperimen digital. Sosok menetap dalam perangkat elektronik. Mungkin kamu pikir itu hanya efek dari cahaya layar. Tapi rasa dingin di lehermu itu, dari mana datangnya? Ketika dunia tak kasat mata masuk ke dalam jaringan. Dunia sudah berubah. Tapi dunia lain juga ikut berubah. Kita bawa Jai Langkung ke internet. Tapi kita lupa, internet tak punya pagar. Siapapun bisa masuk. Dan kadang, yang masuk tidak akan keluar lagi. Jadi, kalau kamu lihat boneka di layar, jangan jawab, jangan ketik. Karena bisa jadi, dia sedang mencari pintu berikutnya. Jai Langkung, Jai Langkung. Di sini ada pesta. Pesta kecil untuk yang tak kasat mata. Tapi ingat, setiap panggilan akan dijawab. Apakah kamu siap untuk jawaban yang kamu terima?